Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Rafiali, NIM 210240140005. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang beberapa komponen yang ada dalam komputer ya, untuk menjalankan sebuah komputer. Yang pertama yaitu komponen motherboard. Adapun contoh komponen motherboard seperti ini, seperti yang saya pegang ini adalah komponen motherboard. Kalau diibaratkan seperti tubuh makhluk hidup, motherboard itu adalah perangkat keras yang menjadi jantung dari sebuah komputer. Motherboard menyatukan setiap keping komponen komputer agar menjadi mesin yang utuh dan dapat bekerja secara maksimal. Motherboard ini adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware. Contohnya perangkat keras atau hardware yang dimaksud itu seperti RAM, VGA card, prosesor, dan yang lainnya. Itu juga sebentar akan saya jelaskan secara singkat. Untuk motherboard sendiri ada beberapa yang menjadi bahan untuk menyusun motherboard itu. Untuk dasarnya umumnya motherboard terbuat dari selembaran papan plastik yang sangat kuat dan bersifat non-konduktor. Di atas papan plastik ini kemudian dibuat rangkaian tipis dari aluminium foil atau tembaga yang disebut sebagai traces atau konduktor. Motherboard sendiri memiliki beberapa nama atau beberapa sebutan, yaitu MOBO, MB, Blackplane board, baseboard, main circuit board, planar board, system board, atau logic board. Motherboard dulunya disebut sebagai planar. Jadi, planar merupakan motherboard personal atau motherboard pertama yang digunakan. Saat itu, planar hanya menampung CPU dan RAM komputer, fitur audio, port atau keyboard, dan pita kaset. Serta sebuah sistem bernama BIOS. Sebelum terciptanya motherboard, komputer dapat bekerja dengan adanya papan sirkuit sederhana yang disebut sebagai Blackplane. Fungsi utama dari motherboard adalah sebagai distributor daya, dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi untuk lebih detailnya, fungsi motherboard itu antara lain memindahkan data antara komponen ke komponen lainnya. Yang kedua, mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lainnya. Menghubungkan CPU ke memori, menghubungkan CPU ke slot, menghubungkan CPU ke slot ekspansi, mengirimkan daya listrik ke komponen lain seperti speaker, LED, dan saklar. Jadi kita bisa dapat
melihat komponen-komponen yang ada dalam motherboard itu adalah yang secara umum, komponen-komponen dari motherboard yang secara umum yaitu satu CPU, kedua RAM, ketiga chipset, keempat BIOS, kelima cooling fans, keenam slot ekspansi, ketujuh SATA ports, kedelapan CMOS, kesembilan input atau output boards, ke-10 power connector atau power supply, ke-11 front panel connector. Jadi dilihat dari penjelasan singkat tadi, kita dapat saya dapat memberikan kesimpulan bahwa motherboard itu adalah tempat untuk merangkai komponen-komponen yang ada dalam komputer, komponen-komponen yang akan digunakan untuk menjalankan komputer. Motherboard sendiri adalah sebuah papan, berbentuk sebuah papan sirkuit, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen yang akan berfungsi untuk menjalankan sebuah komputer. Dengan adanya papan ini dapat membantu kita untuk merakit atau memasang dari satu komponen ke komponen lainnya hingga berbentuk sebuah mesin komputer. Dan motherboard sendiri ini merupakan sebuah jantung komputer, di mana sangat memudahkan kita untuk mengenali satu komponen dan komponen-komponen lainnya. Dan ketika ada permasalahan dari salah satu komponen, kita juga dapat dengan mudah mendeteksi atau melihat dan memperbaiki komponen-komponen yang sedang bermasalah, karena hanya terdapat dalam satu tempat dari berbagai komponen, yaitu motherboard sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power supply. Adapun contoh power supply yaitu seperti ini. Ini adalah power supply. Power supply sendiri itu adalah perangkat keras hardware yang menjadi salah satu komponen the Tickers. Salah satu komponen. Sesuai namanya, fungsi power supply sendiri yaitu untuk menyuplai tenaga atau tegangan listrik supaya tegangan listrik tersebut dapat menuju atau dapat diantarkan ke sebuah komponen-komponen yang berada dalam motherboard. Power supply merupakan alat yang menyuplai tenaga listrik secara langsung dari sumber tenaga listrik ke tenaga listrik lainnya. Power supply komputer digunakan sebagai penghantar tenaga listrik pada komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di dalam komputer tersebut, yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu power supply itu adalah penghantar listrik menuju ke komponen-komponen yang ada di dalam motherboard agar dapat berjalan secara maksimal. Arus listrik yang dibagikan power supply ke setiap komponen komputer seperti hard disk, motherboard, CD-ROM, floppy, kipas, dan lain-lainnya.
Maka dalam hal ini tenaga listrik yang dihantarkan oleh motherboard itu besar tenaga yang dihasilkan dari power supply bisa bermacam-macam, dari arus listrik yang bertegangan 5 volt hingga 12 volt. Besaran tenaga listrik yang dihasilkan power supply juga itu tergantung pada kebutuhan masing-masing komponen. Input supply ini bisa berupa arus bolak-balik, alternating current atau AC, di mana power supply perlu mengubah tenaga AC menjadi arus searah, direct current atau DC. Hardware komputer hanya bisa beroperasi dengan arus searah atau DC. Jadi singkatnya, power supply adalah alat yang berada dalam sebuah casing komputer yang berfungsi mengatur arus listrik lalu membaginya ke setiap komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Adapun cara kerja power supply itu adalah dengan menekan tombol power pada casing terlebih dahulu. Ketika tombol power ditekan, sebelum memberikan sistem start atau mulai bekerja, maka power supply akan melakukan cek dan tes terlebih dahulu. Setelah tes telah berhasil, selanjutnya power supply akan mengirimkan sinyal khusus kepada motherboard. Pengirim sinyal power supply ke motherboard itu biasanya disebut dengan power good. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang RAM. Contoh RAM komputer yang ada dalam motherboard atau CPU yaitu seperti ini. Seperti yang saya pegang, ini adalah RAM. RAM atau random access merupakan memori hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksud bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM atau menempatkan data sementara. Kapasitas RAM ini juga berbeda-beda tergantung sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Maka tak heran jika semakin besar memori RAM yang disediakan, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Adapun beberapa fungsi secara umum dari RAM itu adalah yang pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat, dapat mempercepat proses pengolahan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosesor. Adapun prosesor itu seperti ini.
seperti gambar ini. Ini adalah contoh prosesor. Prosesor ini adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Ini adalah otaknya. Motherboard itu tadi adalah jantungnya, sedangkan prosesor ini adalah otaknya. Prosesor terletak di tengah-tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah dimulai dari prosesor. Jadi semua perintah-perintah yang ada dalam komputer, dari pengguna ke komputer, perintah-perintah itu beroperasi karena adanya prosesor ini. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting. Fungsi prosesor secara umum mengelola perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Adapun beberapa fungsi prosesor itu sendiri yaitu memastikan komputer bekerja dengan baik, menjalankan proses informasi komputer, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, menjaga performa komputer. Yang kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Yang keenam, mengelola penghitungan algoritma. Yang ketujuh, menjaga stabilitas komponen komputer. Yang kedelapan, mendukung kebutuhan spesifik komputer. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang FGA card. Adapun contoh FGA card yaitu seperti ini. Ini adalah contoh FGA card. Di dalam FGA card ini terdapat langsung kipas pendingin. FGA card yang dikenal juga sebagai kartu video atau tampilan atau adaptor grafis digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Menghubungkan dengan motherboard komputer, FGA card berisi mekanisme pendingin, unit pemrosesan, koneksi ke perangkat tampilan, dan memorinya sendiri. FGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. FGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. FGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar, ke resolusi layar 640x 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Adapun fungsi FGA card yang utama pada monitor adalah membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komponen menjadi tampilan layar grafik pada monitor. Dengan memiliki FGA card dengan kapasitas yang tinggi, hal itu akan membuat fungsi FGA card akan lebih baik juga. Adapun beberapa fungsi FGA card antara lain, yang pertama, grafik dalam bermain game menjadi jauh lebih bagus tanpa masalah. Tampilan layar menjadi lebih jernih dan tajam. Ketiga, membantu membuat desain grafis dan juga desain 3D. Yang keempat, dapat menyambungkan laptop atau PC ke layar TV dengan menggunakan kabel HDMI dan menghasilkan gambar dengan kualitas terbaik.
Kelima, cocok bagi pengguna yang senang menonton film karena FGA card itu memberikan detail yang sangat sempurna tergantung dari kapasitas dan model FGA card. Jadi semakin baik FGA card yang kita miliki, semakin baik pula gambaran yang akan diberikan oleh komputer atau laptop. Mungkin itu penjelasan tentang beberapa komponen yang ada di dalam komputer yang berfungsi untuk menjalankan sebuah komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.